Shalom semua yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, kita tetap dalam lawatan Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Dan kita mempersiapkan hati kita. Sebelum kita memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan, mari saya akan berdoa untuk kita semua, dimanapun saudara berada. Mari angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada saat yang indah Bapa. Kami ingin datang kepadamu Tuhan, bersekutu bersamamu Bapa, dan menikmati segala anugerah-Mu yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Ini kami Bapa, ini hati kami Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami siap memberikan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku.
Dia lebih dalam lagi. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari tetap agungkan nama Tuhan. Katakan dimuliakan, muliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Katakan Kaulah Rajaku. Yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari tetap agungkan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Dimuliakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata. Katakan yang berkuasa, katakan Yesuslah Tuhan, Kau Rajaku. Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Selamanya. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau Tuhan kami yang layak dipuji dan disembah Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Dan kami percaya ketika kami datang kepadamu Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Bapa. Dan kami siap memberikan terbaik bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Dan saya percaya di mana saudara berada, ketika kita percaya sama Tuhan, saat ini hidup kita tidak akan sama lagi. Amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya.
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Oh. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup Tuhan, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Lihatlah hati kami Bapa. Lihatlah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat
hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan sekali lagi, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari katakan sekali lagi, dan ku lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan yang gak pernah habis buat kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat gereja kami Tuhan. Biarlah Kau memberkati gereja kami Tuhan. Kau mempersatukan setiap gembala sidang kami Tuhan. Kau berkati Tuhan istri dan anak-anaknya, begitu juga wakil gembala kami Tuhan, berkati juga untuk istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau satukan juga Tuhan untuk seluruh full timer, pengerja, pengurus Tuhan, biarlah Kau memberkati, beri mereka kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan, biar mereka bisa sevisi, semisi Tuhan menjalankan gereja-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak, kami juga bawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Barat, timur ke barat, utara ke selatan Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk
provinsi kami Tuhan, Provinsi Banten Tuhan, dan khususnya untuk kota Cilegon Tuhan, tempat di mana kami berpijak Tuhan, di mana tempat kami anak-anak-Mu tinggal Tuhan, biarlah Engkau memberkati kota ini Tuhan. Kau juga berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan dilingkupi oleh setiap kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami bawa juga untuk pemerintahan di negeri ini Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap pemerintahan negeri ini, dari presiden hingga jajarannya Tuhan, hingga ke RT RW Tuhan di lingkungan kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak mereka itu juga menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau bawa Tuhan, tak lupa Tuhan, bila di masa pandemi ini Tuhan, kami sudah memulai ibadah online Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan, bahwa mau ibadah online ataupun onsite di gereja Tuhan, hati kami tetap terbakar oleh kasih-Mu Tuhan saat kami beribadah Tuhan. Biarlah Engkau turun Tuhan di atas rumah-rumah anak-Mu Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan membakar kami kembali Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, bila ada COVID-19 yang menerpa seluruh dunia Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Tapi kami mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar sekalipun mereka ada yang sakit Tuhan, Engkau pasti memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang baik yang daripada-Mu Tuhan. Kau berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati bila mereka ada yang berbeban berat Tuhan, memilih kesulitan Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan, beri mereka kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, beri kami hati yang mau belajar, beri telinga kami telinga yang mau mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kau berkati juga setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa semua doa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada hari yang indah ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Saya beri judul iman yang menerobos semua hambatan. Jika kita melihat kondisi saat ini, di saat bulan Juli 2021 ini sungguh amat mencekam. COVID yang sangat luar biasa dengan varian barunya begitu merajalela ya di seluruh negeri Indonesia, dan hari-hari ini kita sangat dikejutkan oleh banyaknya berita kematian. Hampir setiap hari kita melihat ya kematian dari orang-orang yang kita kenal, dan sungguh penyakit ini tidak jauh tapi sudah ada di sekitar kita. Dan sungguh sangat mengancam, mengintimidasi. Banyak dari jemaat juga yang terkena, dan bahkan juga beberapa orang-orang yang kita kenal yang meninggal dunia. Nah, hari-hari ini begitu sangat mencekam. Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali kepada firman, kita harus kembali kepada kuasa Tuhan untuk mendapat perlindungan di saat-saat yang sangat mengerikan seperti ini. Karena itu saya ingin membagikan firman Tuhan hari ini tentang iman yang menerobos semua hambatan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan kisahnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya.
Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu." Wah, sebuah kisah yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat ayat-ayat ini, kita melihat sebuah kondisi penderitaan yang teramat sangat dari seorang wanita. Dia pendarahan selama 12 tahun. Bisakah saudara membayangkan kondisi ini? Jika seorang wanita mengalami menstruasi, dia akan pendarahan selama kurang lebih 5-6 hari. Dan itu normal. Memang semua wanita yang melewati akil balik akan mengalami hal itu. Itu lumrah. Tetapi yang dialami wanita ini adalah pendarahan 12 tahun terus-menerus. Saudara bisa bayangkan betapa banyaknya darah yang terus-menerus keluar. Seandainya satu hari hanya beberapa mili lah yang keluar dari tubuhnya darahnya itu, maka saudara bisa bayangkan berapa banyak yang keluar dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak darah yang mengalir keluar selama 1 tahun. Berapa banyak darah yang mengalir selama 12 tahun. Wah, bisa dibayangkan tubuhnya begitu kisut, begitu kurus, begitu menderita dan lemah. Ya, saya pernah melihat ada orang yang sakit sehingga buang-buang air darah. Hanya sakit 3 hari saja saudara sudah begitu lemah. Dia udah gak sanggup lagi berjalan. Ya, sudah begitu lemah sehingga harus dipapah. Ini bukan 3 hari Bapak Ibu Saudara. Ini 12 tahun penuh penderitaan. Saya yakin tubuhnya sudah demikian sangat amat lemah, kurus, dan sangat tidak berdaya. Itulah kondisinya. Dan dia sudah berobat kemana-mana. Dokter demi dokter, tabib demi tabib, mungkin juga ke alternatif. Orang pintar dan semua yang ada yang bisa dia jangkau. Dan semua harta yang dimilikinya habis untuk berobat. Tetapi hasilnya bukan kesembuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, justru keadaannya semakin memburuk. Bapak Ibu bisa melihat betapa wanita ini sangat menderita. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara keuangan. Bahkan saya yakin secara mental dia sangat menderita. Demikian juga secara sosial. Nanti saya akan jelaskan mengenai hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi yang begitu berat yang dialami oleh wanita ini. Tetapi puji Tuhan, kisah ini tidak berhenti pada penderitaan. Kisah ini berlanjut. Kenapa? Karena dia telah mendengar tentang Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan melihat betapa beratnya yang dialami wanita ini. Dan betapa banyaknya hambatan yang dialami oleh wanita ini. Mungkin kita juga sedang dalam kesulitan. Hari-hari ini banyak yang sedang sakit. Baik itu dikarenakan oleh COVID-19 ataupun penyakit lain. Ada yang sudah berobat begitu lama, bertahun-tahun, menghabiskan banyak dana. Ada yang sudah mencoba ke semua berbagai cara, obat-obatan, alternatif dan sebagainya, tapi tak kunjung sembuh. Ada juga yang mungkin mengalami masalah ekonomi yang sulit di hari-hari yang sangat berat yang sekarang ini terjadi. Kita melihat usaha, pekerjaan di mana-mana semakin sulit untuk mendapatkan uang, semakin sulit untuk berbisnis di kondisi seperti ini.
Mungkin Bapak, Ibu, Saudara semua sedang mengalami masalah dan kesulitan. Memang berbeda-beda, tetapi tetap semua itu masalah. Dan bahkan masalah itu disertai hambatan-hambatan yang sangat besar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, engkau tidak sendirian. Seluruh dunia sedang mengalami hal ini, tetapi hari ini ada berita baik. Bahwa di tengah kondisi seperti itu, Allah bisa bekerja dengan luar biasa. Mari kita akan melihat. Kita mencermati kisah wanita ini. Betapa menderitanya dia. Mungkin kita belum seperti dia penderitaannya. Dan ada hambatan-hambatan yang luar biasa yang dialami wanita ini. Dan mungkin juga ada hambatan-hambatan yang kita alami hari-hari ini. Nah, saudara, kita akan memperhatikan satu demi satu. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh wanita ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat bahwa hambatan yang pertama adalah hambatan yang sangat luar biasa dari hukum agama yang berlaku pada saat itu di negeri Israel yang menganut agama Yahudi. Dan mereka melaksanakan hukum, yaitu hukum Taurat dengan begitu keras, dengan begitu kuat, dengan begitu sangat mengikat. Kalau saudara Bapak Ibu sekalian membaca, bahkan Tuhan Yesus sendiri terus-menerus diserang oleh mereka dalam hal tuntutan agama. Jadi begitu ketatnya mereka melakukan itu. Mari kita lihat. Hambatan yang pertama. Menurut hukum Taurat, wanita yang pendarahan adalah najis. Dan semua orang atau benda yang terkena padanya juga menjadi najis. Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu bisa membuka dari Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 31 dijelaskan demikian detail bahwa wanita yang pendarahan, baik dia itu menstruasi atau juga pendarahan yang terus-menerus yang keluar dari auratnya, maka wanita itu dinyatakan najis. Najis kotor. Sehingga wanita ini tidak boleh ketemu dengan semua orang. Kenapa? Karena Alkitab menulis dalam Imamat pasal 15 tadi, semua orang yang terkena padanya atau tersentuh tubuhnya akan menjadi najis. Bisa saudara bayangkan? Semua orang yang tersentuh dengan tubuhnya akan menjadi najis. Bahkan barang-barang yang terkena tubuhnya, tempat tidur, kursi, meja, pakaian, sendok, garpu, piring, semua apapun yang tersentuh oleh tubuhnya menjadi najis. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya hukum ini. Sehingga wanita ini dinyatakan sebagai pembawa kenajisan. Semua benda yang terkena harus dicuci dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga semua orang yang terkena kepada tubuhnya akan menjadi najis. Bahkan yang sangat mengerikan, orang yang terkena atau tersentuh dengan tubuh wanita yang pendarahan menjadi najis sampai-sampai tidak boleh beribadah ke bait Allah. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan betapa kerasnya, betapa beratnya hukum Taurat yang mengatur mengenai hal ini. Jadi wanita ini memiliki kondisi yang sangat buruk. Kenapa? Bukan cuma sakit, bukan cuma menderita secara fisik, tetapi di bawah hukum agama dia sudah divonis sebagai orang yang najis dan pembawa kenajisan. Sehingga dia tidak boleh terkena pada siapapun. Saudara bisa bayangkan hal itu? Sehingga akibatnya akan sangat merugikan bagi dirinya. Nanti saya akan ceritakan betapa hal ini sangat menghambat apapun dalam kehidupannya. Mengerikan, saudara. Kita belum sampai di kondisi seperti ini. Kita mungkin sakit, kita mungkin mengalami masalah ekonomi, tetapi kita tidak menyebabkan kenajisan pada orang lain. Kita tidak sampai membuat orang lain menjadi berdosa karena kita.
Tapi wanita ini sudah divonis sedemikian rupa. Itu hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa semua harta yang ada padanya sudah habis untuk biaya berobat. Tetapi keadaannya semakin memburuk. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan semua uang yang ada padanya, semua harta, mungkin juga isi rumah, mungkin juga ladang, sawah, mungkin juga rumah sudah dijual sehingga dia harus ngontrak ke tempat lain yang lebih kecil. Ya, kenapa? Karena semua harta sudah habis. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dia berobat. 12 tahun lamanya Bapak Ibu Saudara, bisa bayangkan. Tidak ada uang lagi yang ada padanya. Sehingga dia begitu menderita, Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak bisa lagi berobat, sudah tidak bisa lagi minum obat, sudah tidak bisa lagi mendapatkan kesembuhan secara medis. Boleh dibilang wanita ini tinggal menunggu kematian. Wanita ini tinggal menunggu waktunya dia meninggal. Karena tidak ada lagi uang. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Inilah kondisi yang dialami oleh wanita ini. Inilah hambatan-hambatan yang berat. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit, mungkin kita masih ada uang, masih ada simpanan, masih ada asuransi. Mungkin masih juga ada pertolongan dari orang lain. Tetapi wanita ini sudah semua habis. Dan yang lebih mengerikan, hambatan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, lihat bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Kenapa? Karena pendarahan yang terus menerus. Saya percaya dia sudah tidak bisa berjalan. Tidak mungkin lagi dia berjalan dengan kondisi 12 tahun pendarahan. Dia hanya bisa mungkin merangkak dengan perlahan. Dan dia mungkin udah gak sanggup merangkak begitu lama. Dia mungkin hanya merangkak sebentar, ya ngesot istilahnya. Kemudian dia istirahat. Kenapa? Karena begitu melelahkan buat dia. Dia sudah gak sanggup berdiri. Dan bisa saudara bayangkan betapa lemahnya dia karena 12 tahun pendarahan. Membuat seluruh tubuhnya, ya yang kisut, yang kurus itu tidak berdaya. Dan yang lebih mengerikan, di saat itu sudah tidak ada lagi orang yang mau menolongnya. Kita tidak membaca di sana ada suami yang menolong. Kita tidak melihat di sana ada saudara-saudaranya yang memapah dia, menggotong dia, membawa kepada Yesus. Ada satu kisah di mana ada orang lumpuh satu kali datang kepada Yesus karena dia lumpuh. Dia digotong oleh 4 orang. Dan orang itu sampai membuka atap rumah di mana Yesus berada supaya mereka bisa menurunkan orang itu di hadapan Yesus. Ada 4 orang yang baik hati menolong orang lumpuh tersebut. Tetapi wanita ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua keluarganya awal-awalnya masih mau menolong dia. Walaupun sangat berat, tapi setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Lama-lama keluarganya sudah tidak mau menolong lagi. Pertama-tama juga karena ketika menyentuh orang ini, mereka harus menjadi najis. Ini sangat berat buat mereka. Sehingga satu persatu anggota keluarga mulai mengundurkan diri. Teman-temannya sudah tidak mau lagi menjenguk, tidak mau lagi melihat, tidak mau lagi menolong. Mungkin keluarga juga sudah mulai frustasi karena semua daya, upaya, bantuan yang mereka lakukan selama ini tidak menghasilkan apa-apa. Lama-lama mereka menjadi stres, bosan, jenuh, dan mereka mulai tidak mau menolong. Dan yang lebih mengerikan, mungkin suaminya meninggalkan dia. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun suaminya masih setia. Tapi mengurus orang sakit yang tidak kunjung sembuh malah menyedot semua kekayaan yang ada. Membuat suaminya menjadi letih, lelah, kecewa. Dan terlebih wanita ini sudah tidak bisa berfungsi sebagai seorang istri. Tidak lagi bisa merawat rumah tangga, mengurus rumah tangga. Tidak bisa lagi berhubungan secara suami istri. Tidak lagi berfungsi sebagai istri sebagaimana mestinya. Kemungkinan besar suaminya pun menjadi kecewa dan akhirnya meninggalkan dia. Bapak, Ibu, Saudara, bisa saudara lihat betapa menderitanya wanita.
Betapa menderitanya wanita ini. Dengan segala kondisi yang ada, bahkan tidak satu orang pun yang mau menolong dia. Saya bisa pastikan setiap hari wanita ini merangkak ke depan rumah, duduk di depan rumah sambil menunggu kematian. Mungkin nafasnya sudah tinggal satu-satu. Dengan tersengal-sengal, dia berkata, kapan aku mati? Kapan aku kembali kepada Tuhan? Aku sudah nggak sanggup lagi. Aku terus-menerus najis seumur hidupku. Sampai saat ini aku najis. Tidak ada orang lagi yang mau bertemu dengan aku, yang mau menolong aku, yang mau menyentuh aku. Bahkan keluargaku semua meninggalkan aku. Aku tidak ada lagi yang peduli dan uang sama sekali tidak ada. Aku pun sudah tidak sanggup lagi, badanku sudah teramat lelah, teramat lemah, teramat sakit. Aku tinggal seperti sekarang ini hanya menunggu kematian. Bapak Ibu Saudara, bisa engkau lihat seperti apa penderitaan wanita ini? Digambarkan di gambar ini cukup baik, begitu menderita dan dia dengan sangat sedih menunggu kapan aku mati. Tidak ada harapan, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya menunggu kematian. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Jadi kalau saudara mengalami masalah, kondisi berat hari-hari ini, sakit penyakit, kebangkrutan, kondisi yang sangat mungkin berat untuk keluargamu yang sedang berantakan. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, wanita ini mengalami jauh lebih berat dari yang kita alami. Jauh lebih berat daripada yang kita alami. Dan saudara bisa bayangkan ketika wanita ini kemudian berusaha mendekati Yesus, ada satu hambatan lain. Hambatan yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia bisa mendekati Tuhan Yesus walaupun dengan susah payah, tetapi dia tidak bisa memohon pertolongan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini sangat menyakitkan. Dia udah nggak bisa apa-apa dan dia berjuang keras untuk bisa mendekati Yesus. Nanti saya akan jelaskan betapa dia sangat menderita. Kenapa? Karena ketika dia beringsut maju, mungkin dia terinjak-injak. Mungkin juga dia kelelahan. Tuhan Yesus semakin jauh berjalan karena kondisi Yesus waktu itu tidak sedang berkhotbah. Dia sedang berjalan dikerumuni ribuan orang. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, dia sedang merangkak, merayap, ngesot dengan perlahan, dengan lemah. Dia terdorong, dia terinjak. Mungkin juga orang-orang tidak peduli dengan dirinya karena dia begitu lemah. Mungkin dia sudah begitu kecapean dan nyawanya rasanya sudah mau terlepas. Tetapi begitu dia mendekat kepada Yesus, dia pun tidak bisa berseru dan berkata, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan aku. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia najis. Hukum Taurat menyatakan dia najis. Seandainya waktu itu dia berseru, Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau sakit apa? Dan dia akan berkata, saya pendarahan 12 tahun. Maka semua orang yang terkena tubuhnya tadi akan merasa sangat marah karena mereka menjadi najis. Dan mungkin mereka akan menghakimi wanita ini, dilempari batu dan sebagainya. Karena hukum Taurat begitu keras menghukum pada saat itu. Jadi walaupun dia sudah ada dekat dengan Yesus waktu itu, dia tidak bisa berseru memohon. Beruntung banyak orang datang pada Yesus. Mereka berseru dan memohon. Ada orang-orang buta. Ya, ada Bartimeus yang ketika Yesus lewat, dia mendengar ada Yesus lewat kota Yeriko, dia berseru, Anak Daud kasihanilah aku, Anak Daud kasihanilah aku. Orang-orang memarahi dia, tetapi semakin dicegah, dia semakin berseru, makin kencang. Sampai Yesus mendengar, dan Yesus akhirnya menyembuhkan dia. Ada banyak orang datang kepadanya, ya, untuk minta kesembuhan. Dan Yesus bertanya, apa yang engkau inginkan daripadaku? Dan orang itu berkata, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan bangkitkan
saudaraku, mereka bisa meminta, tetapi wanita ini memiliki hambatan, dia tidak bisa meminta. Betapa menyedihkan, saudara. Saudara, saya tahu engkau sedang dalam masalah, dalam kesulitan, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sangat terpuruk, tetapi saudara dan saya masih bisa memohon, saudara dan saya masih bisa berdoa, saudara dan saya masih bisa berseru kepada Tuhan. Wanita ini tidak bisa. Jadi betapa banyak hambatan. Menurut hukum Taurat, wanita ini najis. Semua harta sama sekali semua harta yang ada padanya habis sama sekali karena dipakai berobat. Tubuhnya bukan semakin sehat, dia semakin lemah, semakin tak berdaya, tinggal menunggu kematian yang tak kunjung datang. Dan yang lebih menyedihkan, tidak satu orang pun lagi yang mau menolong, yang peduli kepadanya. Dan yang sangat sulit kita terima adalah bahwa dia pun tidak bisa berseru kepada Yesus untuk memohon pertolongannya. Wow, betapa beratnya hambatan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan akhir dari cerita. Haleluya. Ini bukan ending dari cerita. Masih ada kelanjutan yang menggembirakan. Mari kita lihat titik balik yang dialami wanita ini. Bapak Ibu Saudara, ketika wanita ini duduk di beranda di pekarangan rumahnya, menunggu kematian yang belum juga menjemputnya, dia sering mendengar orang-orang berbicara satu sama lain tentang berbagai hal. Dia tidak bisa ikut untuk nimbrung, ngobrol dengan orang-orang itu. Mungkin orang-orang yang sedang berjalan ke pasar, atau yang sedang menuju ke tempat yang lain, atau sedang berkunjung ke satu tempat, entah ke alun-alun, entah ke tempat bermain, entah ke tempat temannya. Dia mendengar orang-orang cerita, ngobrol di sekitar pekarangan rumahnya. Dan mungkin satu kali dia mendengar, wah, ada orang berkata, dengar, ada Yesus. Siapa Yesus? Seorang nabi. Dia khotbahnya begitu luar biasa. Apa yang dia khotbahkan? Mungkin temannya bertanya kepada orang itu. Wah, dia cerita tentang khotbah itu. Sayup-sayup wanita ini mendengar, oh siapa Yesus itu? Dan yang lebih mengherankan, orang-orang berkata, itu Yesus bisa sembuhkan orang sakit. Yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat. Yang lumpuh berjalan ketemu dia. Yang penuh dengan kuasa iblis dibebaskan. Siapa orang ini? Wanita ini mendengar sambil mulai dia memperhatikan siapa orang ini. Dan dia mendengar bahkan orang mati dibangkitkan. Wah, ini mungkin nabi yang diutus oleh Allah. Karena dia teringat kisah-kisah di zaman dahulu di Israel. Ada banyak nabi-nabi Allah yang dipakai luar biasa. Mungkin ini salah satunya. Dan mulai dia selalu mendengarkan kalau ada berita tentang Yesus. Dan itu mulai tertancap di hatinya dan bertumbuh menjadi sebuah iman, saudaraku. Saudara bisa lihat dalam Markus 5 ayat 27 dikatakan begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar berita-berita tentang khotbah-khotbah. Pesan-pesan yang disampaikan Tuhan Yesus. Pesan-pesan kabar gembira, kabar baik, kabar pembebasan, kabar kemenangan. Kabar tentang kerajaan Allah. Dan juga perbuatan Yesus yang luar biasa. Menyembuhkan, membangkitkan, memulihkan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, akibat dari mendengar berita tentang Yesus, kita lihat Roma 10 ayat 17. Imannya mulai timbul. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Wanita ini sedang menunggu kematian, tetapi dia malah mendengar berita kehidupan, yaitu tentang Yesus yang luar biasa. Akhirnya imannya mulai bangkit. Wah,
Kalau begitu masih ada harapan. Kalau begitu masih ada kemungkinan saya sembuh. Saya bisa kembali sehat seperti semula. Tapi kapankah Yesus akan lewat tempat ini? Kapankah dia akan berkhotbah dan apakah saya bisa mendekatinya? Tetapi yang penting adalah imannya lebih dahulu muncul dan ada pengharapan yang mulai bertumbuh berkembang di hatinya. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sakit, engkau mengalami masalah, engkau mengalami kesulitan, dengar Bapak Ibu Saudara. Jangan terus terpuruk dengan semua kondisi. Jangan terus terpaku dengan kesehatan yang semakin menurun. Jangan kau terpaku dengan kondisi ekonomimu yang semakin buruk. Jangan kau terpaku melihat kondisi keluargamu yang semakin kacau. Tetapi mulai buka telinga dan hatimu untuk mendengar berita tentang Yesus. Berita kesembuhan, berita pemulihan, berita kerajaan Allah, berita tentang kasih karunia. Dan mulailah engkau membuka telinga dan hatimu agar iman itu bertumbuh. Wanita ini mulai muncul imannya. Wanita ini mulai muncul keyakinannya dan pengharapannya. Dan dia berkata, seandainya Yesus lewat tempat ini, aku akan berjuang sampai habis-habisan untuk bisa menemuinya. Dan aku tahu aku nggak bisa memohon kepadanya, aku nggak bisa ditolong oleh siapapun di sekitarku. Tetapi aku akan berjuang sampai aku cukup dekat dengan dia. Karena aku nggak bisa memohon sesuatu kepadanya dikarenakan kondisiku yang najis. Maka Markus 5 ayat 28 berkata, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku tidak perlu memohon, aku tidak perlu meminta, aku tidak perlu berseru. Aku akan menjamah jubahnya saja dan aku akan sembuh. Wow, saudara, hambatan yang ada di depannya begitu banyak. Tetapi imannya bangkit dan menerobos semua hambatan itu. Luar biasa. Dan akhirnya benar hari yang dia tunggu tiba. Yesus lewat di daerah itu. Yesus datang, orang-orang berseru. Saya yakin seisi kota keluar dan menyambut Yesus. Mengiring Yesus, ribuan orang berdesak-desakan untuk melihat siapakah Yesus itu. Seperti apakah pengajarannya, apa yang dikhotbahkan, mereka berdesak-desakan. Wanita ini mengumpulkan sisa tenaganya yang sudah habis itu, merangkak perlahan. Ini dia yang ku nanti, ini dia yang ku tunggu. Dan aku percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mulailah perjuangan dahsyat itu dia lakukan. Dia beringsut keluar dari rumahnya, dari pekarangan rumahnya. Dia beringsut ke jalan-jalan. Dan dia saksikan, wah, hambatan di depan ada ribuan orang sedang berdesak-desakan mendekati Yesus. Dia merangkak perlahan. Dia terinjak-injak. Dia mungkin tertimpa tubuh orang lain. Dia dijatuhi oleh tubuh orang lain. Tapi dia tetap berjuang. Aku tidak boleh mati sekarang. Aku harus mencapai Yesus. Aku harus terus berjuang. Mungkin dia terjatuh lagi. Mungkin dia menarik nafas sebentar karena sudah begitu lemah. Dia mengumpulkan lagi sisa tenaganya. Mungkin dia bawa air minum, dia minum dulu. Dia istirahat, aduh Yesus jangan terlalu jauh. Engkau jangan terlalu jauh, aku sudah begitu lelah. Dia terus merangkak, dia terus merangkak. Saudara, tidak satu orang pun peduli kepadanya. Tidak ada yang berkata, Bu, bolehkah saya gotong engkau? Tidak ada satu orang pun. Dalam kisah tersebut, kita tidak melihat ada yang menolong. Tapi wanita itu mengumpulkan kekuatannya dan imannya berkata, engkau pasti sembuh. Terus jangan menyerah, jangan berhenti sekarang. Masih ada pengharapan di dalam Kristus. Dan dia mulai terus merangkak. Akhirnya mungkin Tuhan Yesus beberapa kali berhenti. Mungkin dia beberapa kali berhenti dalam perjalanan itu untuk menyembuhkan orang. Mungkin saja. Sehingga wanita itu bisa lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Sementara orang terus bergerombol mendekati Yesus.
Mereka ingin menerima kesembuhan juga. Mereka ingin mendengar berita keselamatan, berita pembebasan, berita tentang kerajaan sorga. Wanita ini makin dekat. Dan ketika dekat Tuhan Yesus, dia mulai berkata dalam hatinya, aku bisa menjamah jubahnya. Aku sekarang sembuh. Haleluya, saudaraku. Ayat 28 berkata, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Maka ketika itu dia sempat menyentuh, dia sempat menjamah. Saya percaya mungkin itu hanya sekelebat saja baju atau jubah Tuhan Yesus mengenai tangannya. Mungkin dia nggak sempat menarik tubuhnya atau menarik jubah Yesus. Mungkin dia hanya menyentuh sedikit, tetapi itu cukup karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan akibatnya Bapak Ibu Saudara, ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya dia merasa pendarahannya berhenti. Artinya waktu itu masih pendarahan terus waktu dia merangkak. Saya bayangkan saudara, darah berceceran sepanjang perjalanan dia mendekati Tuhan Yesus. Dia begitu lemah, tetapi seketika dia menjamah jubah itu, berhentilah pendarahannya itu. Dan dia merasa dia sudah sembuh dari penyakitnya. Tolong digarisbawahi, di sini dikatakan dia sudah merasa sembuh. Saya tidak mengerti apakah memang dia sudah sembuh atau dia cuma merasa sudah sembuh. Ini menarik saudara, ini perlu kita perhatikan. Karena nanti Tuhan Yesus akan berkata lagi untuk mengkonfirmasi atau mengatakan tentang kesembuhannya. Saya malah berpikir dia baru merasa saja di sini. Mari nanti kita akan selidiki. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya dan ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, tenaga itu keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia sembuh seketika itu juga. Dia sembuh dari segala penyakit yang dia alami. Dia merasa sudah sehat. Ada tenaga yang keluar dari Tuhan Yesus. Padahal dia tidak memohon, dia tidak meminta. Tetapi imannya telah membuat kuasa Tuhan mengalir kepada tubuhnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus kaget, kenapa? Karena ada tenaga yang keluar tanpa dia inginkan, tanpa dia lakukan. Tiba-tiba ada tenaga atau kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia tanya, siapa yang menyentuh? Karena banyak yang menyentuh, tapi satu orang ini menyentuh dengan iman. Dan akhirnya wanita ini dengan gemetar mengakui, karena dia takut. Karena secara hukum Taurat berbahaya sekali. Dan Yesus ayat 34 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya malah berpikir bahwa wanita itu ketika menyentuh jubah Yesus sebenarnya belum sembuh, tapi dia sudah merasa sembuh. Karena imannya dia percaya, saya pasti sembuh. Belum sembuh, tapi dia sudah merasa sembuh. Tetapi dia benar-benar sembuh waktu Yesus berkata, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bukankah ini sama dengan perkataan Yesus? Jika engkau berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, percayalah engkau sudah menerimanya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Hari-hari ini jika engkau berdoa, jangan terus di kondisimu, tapi rasakan seolah engkau sudah menerima jawaban. Seperti wanita ini percaya ketika jamah jubah Yesus. Dia sudah sembuh, padahal Yesus belum menyembuhkannya, belum menyatakan firman-Nya.
Tapi wanita ini mengalami kesembuhan. Luar biasa kekuatan iman yang menerobos semua hambatan. Dan ada beberapa kebenaran yang saya ambil dari kisah ini. Sehingga kisah ini menjadi relevan buat kita. Yang pertama adalah, sekalipun engkau sudah tidak memiliki apapun. Seandainya engkau sudah tidak punya daya lagi, tidak punya kekuatan lagi, seandainya engkau sudah tidak punya uang sama sekali, seandainya sudah nggak ada teman yang mau menolong, bahkan keluarga pun sudah meninggalkanmu, dan pertolongan serta belas kasihan orang sudah nggak ada lagi kepadamu. Dengar saudara, seandainya semua itu terjadi dan tidak ada lagi yang kau miliki sama sekali. Dengar Bapak Ibu Saudara, tetapi selama engkau memiliki iman, maka masih ada harapan. Haleluya. Wanita ini sudah tidak punya apa-apa lagi selain penyakitnya. Tetapi dia memiliki iman. Dan ketika ada iman, masih ada pengharapan. Haleluya. Hari-hari ini apakah engkau sudah kehabisan daya, tenaga, kekuatan, sudah kehabisan uang, sudah tidak punya keluarga yang menolong, sudah tidak punya teman. Selama ini mungkin kau menggantungkan pengharapanmu kepada manusia. Tapi dengar saudara, seandainya semua itu tidak ada, tapi masih ada iman di hatimu, percayalah masih ada pengharapan. Karena itu buka hatimu untuk mendengar berita-berita tentang Yesus. Firman Tuhan harus engkau renungkan sehingga menjadi iman dan memunculkan iman yang mendatangkan, yang menyedot keluar kuasa Tuhan. Seperti wanita ini bisa menarik keluar kuasa dari tubuh Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, iman berbicara dan berteriak lebih keras dari perkataan dan tindakan apapun. Dia tidak bisa berseru, dia tidak bisa memohon, dia tidak bisa meminta, dia tidak bisa menjerit meminta pertolongan Yesus, tetapi imannya berbicara lebih keras dan berteriak lebih keras dari perkataan dan tindakan apapun. Amazing saudara. Banyak orang berdoa dengan suara keras tetapi imannya diam. Tapi wanita ini diam, membisu, tetapi imannya berteriak keras, menyedot kuasa Tuhan. Hari ini dengar Bapak Ibu Saudara, imanmu akan berteriak keras untuk menarik kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu menghadapi kondisi COVID bukan akhir dari segalanya. Seperti wanita yang tak berdaya tadi yang sedang menunggu kematian. Ini bukan akhir segalanya. Ketika engkau mendengar tentang Yesus, ketika engkau mendengar firman Tuhan, itu akan menjadi iman yang bisa melepaskan engkau, membebaskan engkau, menyembuhkan dan memulihkan engkau apapun keadaanmu. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Sekalipun udah gak sanggup, datang. Asal aku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Saya berdoa, biar ini menjadi sebuah pengharapan, pertolongan buat kita. Iman seorang wanita yang menerobos semua hambatan akan menjadi iman kita untuk menerobos semua hambatan yang ada di depan kita sehingga kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang jelas sekali mengajar kepada kami tentang iman yang menerobos segala hambatan. Hari ini kami akui, kami sudah menyerah, kami sudah kalah, kami terpuruk, kami tak berdaya. Kami terintimidasi, kami merasa terhakimi, kami merasa tidak berdaya lagi. Dan mungkin keluarga sudah tidak mau menolong, teman-teman sudah tidak mau dekat lagi seperti wanita ini. Dan kami semakin hari semakin buruk keadaannya. Dan kami semakin lemah, kami semakin hari semakin hancur. Tetapi seperti wanita ini, kami hari ini mendengar berita tentang Yesus Kristus yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membangkitkan. Dan kami mau iman kami bangkit seperti wanita ini. Kami akan berjuang. Kami akan terus berjuang. Dan kami akan terus mencari Engkau. Kami akan menyentuh Engkau dan berkata, asalku jamah saja jubahmu, aku pasti sembuh. Angkat tangan saudara. Minta pertolongan Tuhan.
Biar iman di hatimu menyedot kuasa Tuhan hari ini juga. Jamah Tuhan Yesus. Katakan, asalku jamah saja jubahnya. Aku pasti sembuh, aku pasti dipulihkan. Ekonomiku dipulihkan, keluargaku dipulihkan. Segala yang ada padaku dipulihkan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit hilang lenyap. Segala masalah ekonomi Tuhan akan bereskan. Segala masalah keluarga kami akan Tuhan selesaikan. Karena Engkau sudah mati menggantikan kami di kayu salib. Terimalah, terimalah, terimalah saudara. Kesembuhan, terimalah sesuai dengan imanmu. Firman Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan engkau telah disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima, percaya, merasa seolah-olah sudah menerima semua itu. Percaya sudah dijawab doa itu. Walaupun belum, tapi engkau sudah merasa sembuh, merasa diberkati, merasa dipulihkan segala-galanya. Terima, terima, terima. Percayalah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa semua jemaat yang mengalami pergumulan mendapat jawabannya mulai hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.